KPU adalah Bawaslu, Bawaslu. bukan DPR ya. DPR fungsi pengawasan umum. Oh. Ya, misalnya termasuk anggaran. Oh. Kalau Bawaslu tidak menyentuh ke anggaran. Nah, kemudian pencapaian tahapan-tahapan itu di DPR juga mereka perlu tahu. Nah, apa masih ada lagi yang terlibat di dalam ini kancah perjuangan pemilu ini, di samping tadi DPR, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu? Ada yang biasanya tempat mengadu terakhir, Mahkamah Konstitusi. Jadi di sana untuk hasil pemilu itu bisa dilakukan proses peradilan bagi yang merasa bahwa dia diberlakukan secara tidak adil sebagaimana aturan perundang-undangan. Jadi itu, biasanya yang kesana itu adalah yang kalah. Ya, belum ada yang menang kemudian menggugatnya. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi final ya, sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Hanya mengadu kepada Tuhan. Ya. Tapi istilah Anda tadi, memang biasanya yang tidak puas itu yang kalah ya. Yang menang nggak pernah nggak puas ya. Kalaupun tidak puas dia diam aja. Maksudnya walaupun dia tahu bahwa itu caranya keliru, tapi kalau menang oke. Iya. Didiamkannya aja. Tapi ya di situ Anda terpaksa maklum aja begitu. Nah, tapi sampai sekarang kan kalau kita melihat di demo itu kan terutama banyak di daerah. Kalau di pusat Anda juga pernah di demo? Tadi juga ada yang demo. Tadi? Jadi, ya, kebetulan dari mungkin Lampung. dengar Anda mau diwawancara di demo. Tadi Pak Jaya ada yang dari Lampung. Dari Lampung mereka nggak puas karena KPU memperpanjang masa keanggotaan KPU Provinsi Lampung karena mereka sedang menyelenggarakan pemilu kada gubernurnya. Nah, tapi biasanya demonstrasi ini ada yang ingin ketemu, ada yang tidak ingin ketemu dengan para komisioner. Hah? Ya. Kalau yang ingin ketemu oke. Ada yang menang yang nggak ingin ketemu, ngapain demo? Saya nggak tahu juga, hanya sekedar menyampaikan aspirasi di balik tembok gerbang itu. Nah, kalau ada yang ingin ketemu dan saya ada di kantor, saya akan temui. Biasanya saya tanya mereka aspirasinya apa, targetnya apa, begitu. Nah, biasanya yang selama ini banyak dari daerah, mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua. Anda perhitungan di tengah perjalanan ini ada yang merekayasa, ya kita kan tidak tahu kan, suasana demikian rupa sehingga Anda kemudian seperti Gus Dur dilengserkan ya, jadinya itu. Anda pernah memperhitungkan itu? Ya, saya membangun satu sikap dalam diri saya, berpikir positif. Kalau Anda lihat kedewasaan bangsa kita, ya kita ngomong tentang bangsa kita dalam menghadapi pemilu ini, sampai kalau usia itu kita ini kira-kira usianya berapa? Kalau apakah kita ini masih kanak-kanak atau sudah remaja atau sudah dapat dikatakan dewasa? Kalau kita masih di remaja ya. Remaja ya, tapi remaja. Sudah nggak kanak-kanak lagi. Nggak kanak-kanak lagi. Karena kan kita sudah mengalami proses pancaroba ya, yang ditandai oleh pemerintahan yang silih berganti itu. Akhir balik gitu ya. Iya, akhir balik lah. Dan diharapkan 2014 ini kita tidak lagi dalam posisi transisi menuju demokrasi, tapi sudah demokrasi. Anda diharapkan begitu. Yakin itu? Harapan atau yakin? Ya, saya yakin itu. Yakin kan? Sebagai penyelenggara pemilu saya yakin itu. Kita lihat bahwa peserta pemilu yang ada sekarang sudah relatif tertib. Nah, saya perhatikan justru kalau saya yang saya lihat itu di Jerman, minat untuk ikut pemilu itu
relatif rendah sekarang. Pemilu ya, Hmm. karena boleh dikata perhatian terhadap pemilu itu Ya. makin, jadi saya agak khawatir apa nanti kalau kita makin dewasa kita makin justru tidak perhatian terhadap, tidak peduli lagi terhadap pemilu. Mungkin budaya kita dengan di luar akan berbeda ya. Yang perlu kita perkuat adalah bagaimana dalam struktur pendidikan kita itu diajarkan bahwa memilih pemimpin itu sesuatu yang asasi bagi kita. Artinya setiap satu komunitas pasti ada pemimpinnya. Nah, yang tidak dipahami oleh masyarakat kita adalah bahwa mereka juga butuh pemimpin. Seringkali kalau kita tanya di masyarakat awam begitu, kenapa nggak ikut pemilu? Katanya siapapun pemimpinnya nasib saya tidak berubah. Iya, Ya kan? iya. Padahal itu sesuatu yang tidak tepat. Ya, mereka bisa mencari nafkah dengan tenang karena ada pemerintahan yang stabil. Kalau pemerintahan tidak stabil, maka kemudian mungkin ada peperangan, ada kondisi yang tidak nyaman, ada konflik sosial dan sebagainya yang terjadi, yang menyebabkan mereka juga tidak bisa mencari nafkah. Nah, ada tidak hal-hal yang menurut Anda perlu dikemukakan pada kesempatan ini, karena ya terus terang ini kampanye KPU, ya memang perlu Pak. Kalau enggak kan nanti ya perjuangan Anda kan percuma nanti gitu kan. Ya, mungkin bisa apa yang perlu kami ketahui wejangan Anda gitu. KPU ini diberi mandat untuk menyelenggarakan hal-hal yang sangat teknis sebenarnya, dan kami berupaya sekarang melakukan itu juga dengan pendekatan yang profesional, karena soal teknis ini kan soal bagaimana mengelolanya supaya dia tidak dibawa kemana-mana tapi tetap berjalan di relnya. Ini bisa berlangsung kalau semua pihak ikut juga nimbrung di dalam proses ini, tidak membiarkan KPU berjalan sendiri dan yang ada. Kami menginginkan adanya partisipasi masyarakat yang tidak hanya sekedar ikut mencoblos di TPS, tapi juga setiap tahapan ini diselenggarakan masyarakat melek, mengamati, kemudian mengkritisi, memberi saran dan sebagainya. Partisipasi masyarakat ini penting waktu proses kampanye. Jadi kalau ada partai politik yang menyelenggarakan kampanye, hadiri, tanya mereka, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tadi, yang bahasanya Pak Jaya dangkal tadi. Tanyakan pada mereka, kalau partai Anda menang, apakah nasib kami akan berubah? Bagaimana cara Anda merubah nasib kami? Jadi masyarakat ini bagaimana supaya aktif berpartisipasi. Jangan biarkan penyelenggara pemilunya sendiri, jangan biarkan peserta pemilunya sendiri. Karena rakyat yang berdaulat, rakyat yang menentukan. Jangan karena hari ini pilihannya kalah, kemudian besok nggak mau lagi milih. Jangan, tapi itu sesuatu yang harus gradual. Maraknya korupsi. Dan kita tentu tahu, tanpa saya menanyakan jumlahnya, anggaran untuk kegiatan KPU ini kan cukup besar. Bagaimana cara Anda mengendalikan bukan diri Anda sendiri, tapi lembaga KPU di bawah pimpinan Anda kan bertanggung jawab ini, untuk tidak terjerumus oleh godaan-godaan yang tidak benar itu tadi. Sebenarnya pemilu kita dibangun atas asas kegotong royongan. Di tingkatan yang paling bawah, kalau kita lihat Pak Jaya juga bisa saksikan, semua kita bisa saksikan, kita membiayai membangun TPS itu sangat minimalis. Katakanlah yang kita anggarkan tahun 2009 itu 750.000 untuk membangun satu TPS. Oh sudah ada anggarannya itu, ya, dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, tapi banyak TPS yang kita lihat tempatnya bagus, ya, tendanya bagus, hiasannya banyak, kemudian ada makanan lagi, ada yang kasih door prize lagi dan sebagainya. Itu nggak cukup uang 750. Nah, itu bisa dilakukan karena ada kesudayaan gotong royong dari masyarakat. Iya.
Bagus. Begitu juga penyelenggaranya. Kita hanya membayar penyelenggara di tingkat KPPS itu di hari H itu, ketuanya hanya 250.000. Tanggung jawabnya besar. Pemilihan presiden itu mulai kapan? Kalau persiapannya mulai Januari. Start ya? Mulai Januari sudah mulai. Oh, sudah? Persiapan kita. Ya. Oh, Sekarang kita sedang membangun regulasi sampai akhir tahun nanti. Januari kita sudah mulai start. Pemilihannya nanti di bulan Juli. Jadi masa kampanyenya itu Kampanye sekitar bulan Mei. kami semua mengucapkan selamat berjuang demi penyelenggaraan KPU 2014 nanti, ya saya fokus itu dengan baik untuk nusa dan bangsa kita. Amin. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih.